Halo teman, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai sel elektrolisis dan hukum Faraday. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu elektrolisis? Elektrolisis adalah perubahan energi listrik menjadi energi kimia melalui proses reaksi redoks yang berlangsung tidak spontan. Prinsipnya, jika suatu elektrolit dialiri arus melalui batang elektroda yang berada dalam suatu elektrolit, ion-ionnya akan bergerak menuju elektroda yang muatannya berlawanan. Maka dari itu, dalam hal ini diperlukan sumber arus listrik. Apa saja komponen proses elektrolisis? Yang pertama yaitu elektrolit, kemudian katoda, dan terakhir anoda. Komponen pertama, elektrolit. Elektrolit dalam elektrolisis dapat berupa larutan maupun lelehan yang kemudian terurai menjadi ion. Ion tersebut akan bergerak menuju elektroda dengan kutub yang berlawanan. Komponen kedua yaitu katoda. Katoda adalah elektroda yang bermuatan negatif dan akan terjadi reaksi reduksi di dalamnya. Ion positif elektrolit akan menghampiri kutubnya. Komponen ketiga yaitu anoda. Anoda adalah elektroda yang bermuatan positif dan akan terjadi reaksi oksidasi di dalamnya. Reaksi ini akan bergantung pada jenis elektroda yang digunakan, yaitu inert atau non-inert reaksi yang terjadi di katoda. Elektrolit dibedakan menjadi dua jenis, yaitu lelehan dan larutan. Pada elektrolit yang berupa lelehan, maka ion positif atau kation dari lelehan tersebut yang akan mengalami reduksi. Sedangkan untuk elektrolit yang berupa larutan, kita perlu melihat ion positifnya. Jika ion positif elektrolit tersebut adalah ion dari logam golongan 1A, 2A, Al, dan Mn, maka air akan tereduksi. Namun, jika ion positif dari elektrolit adalah ion selain dari logam golongan 1A, 2A, Al, dan Mn, maka ion tersebut yang akan tereduksi. Kemudian, bagaimana untuk reaksi di anoda? Nah, reaksi di anoda bergantung pada jenis elektroda yang digunakan. Apabila elektroda yang digunakan adalah elektroda non-inert atau dapat bereaksi, maka logam elektroda tersebut yang akan mengalami oksidasi. Sedangkan, apabila elektroda yang digunakan adalah elektroda inert atau tidak bereaksi, maka ion negatif dari elektrolitnya yang akan berperan dalam proses oksidasi. Lalu bagaimanakah reaksi elektrolisis yang terjadi pada larutan kalsium klorida dengan elektroda karbon? Karena dalam elektrolisis tersebut, elektrolit yang digunakan adalah larutan kalsium klorida, di mana apabila terurai akan membentuk ion Ca2+ dan ion Cl-, serta elektroda yang digunakan termasuk ke dalam elektroda inert atau tidak bereaksi, maka reaksi yang terjadi di katoda adalah reduksi air. Hal itu dikarenakan ion kalsium berasal dari logam golongan 2A. Sementara itu, di anoda, ion Cl- lah yang akan bereaksi. Reaksinya dalam katoda akan membentuk gas hidrogen dan ion hidroksida, sedangkan dalam anoda akan membentuk gas klorin. Lalu, bagaimana kita bisa menghitung endapan yang terbentuk di elektroda? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu untuk memahami hukum Faraday 1 yang berbunyi jumlah zat yang dihasilkan di elektroda pada peristiwa elektrolisis sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dialirkan selama elektrolisis berlangsung. Semakin besar arus yang dialirkan dan semakin lama proses elektrolisis berlangsung, maka semakin banyak pula endapan yang akan terbentuk. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham? Mungkin ini yang bisa kita pelajari hari ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat.